Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya kita tiba juga di bagian terakhir atau bagian kelima dari sub pokok materi operasional Bank Syariah. Di slide sebelum ini saya telah menjelaskan bagaimana konsep pembiayaan, ada juga konsep pendanaan. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai konsep atau jasa-jasa layanan daripada perbankan syariah serta bank syariah yang berfungsi sosial. Namun seperti biasanya teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjutkan. Jasa perbankan. Yang pertama namanya rahan. Rahan itu akad penyerahan barang atau harta dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang. Rahan bisa sebagai pelengkap atas akad sebagai kolateral atau jaminan dan bisa sebagai produk sendiri. Rahan itu istilahnya kalau kita sebut itu adalah pegadaian. Oke, jadi barang gadai. Ada namanya wakalah. Wakalah itu merupakan akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk menjalankan tugas atas nama pemberi kuasa. Nah, contoh itu diberikan kuasa untuk transfer, clearing, inkaso, RTGS, dan lain-lain. Jadi di sini sama saja sebenarnya dengan prinsip daripada bank konvensional. Ada namanya kafalah. Kafalah itu adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Nah, sering digunakan untuk transaksi sejenis bank garansi. Jadi begini, bank garansi itu jadi pihak bank memberikan garansi jaminan. Misalkan si nasabah ini ingin ikut lelang atau tender. Jadi, salah satu syarat itu adalah mempunyai hubungan dengan perbankan dan mempunyai bank garansi. Jadi, bank memberikan surat jaminan kepada, saya garansikan ini orang, karena dia track recordnya bagus di bank saya, ada apa-apa saya akan tanggung jawab dengan ini orang. Nah, seperti itu. Jadi, itu disebut bank garansi. Kalau dalam jasa perbankan bank syariah disebut kafalah. Ada namanya syarf. Syarf itu jual beli valuta asing. Sama saja, Ada namanya hawalah atau anjak piutang. Merupakan akad perpindahan piutang nasabah kepada bank dari nasabah lain. Muhil atau piutang nasabah itu minta muhal alai atau bank untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul. Pada saat piutang jatuh tempo, muhal atau nasabah lain akan membayar kepada muhal alai. Nah, muhal alai itu akan memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan. Jadi ini kita mengalihkan cicilan ceritanya. Jadi misalkan dia tidak bisa membayar cicilannya, jadi orang lain yang akan mengganti. Nah, ini ada rekapannya teman-teman. Produknya ada namanya dana talangan, card. Nah, ini kalau dana talangan ini adalah pinjaman. Kita tidak boleh memberikan bagi hasil atau imbal di sini. Jadi murni dikembalikan, misalkan pinjam 100 juta ya kembali 100 juta. Tapi ini ada kriteria tertentu untuk orang yang akan menerima kartu ini. Ajak piutang itu namanya hawalah, transfer inkaso namanya wakalah, pinjaman sosial qardul hasan, safe deposit wadiah amanah, ijarah, penukaran falas atau bank notes atau disebut syarf, gadai disebut rahan, payroll atau gaji itu ujrah fee dan wakalah, dan bank garansi
kafalah. Ini adalah untuk rekapan dari jasa perbankan. Nah, ada satu prinsip sosial, karena bank itu berfungsi sosial teman-teman, yaitu penyaluran dana zakat dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk qardul hasan, santunan kebajikan, dana pengeluaran sosial lainnya. Di sisi lain, bank sudah mendapatkan banyak keuntungan dari berbisnis. Nah, dia akan imbangi juga dengan fungsi sosialnya, menyalurkan dana-dana zakat dan penyaluran dana-dana kewajiban. Oke, jadi di sisi lain dia sudah mampu untuk menjaga, mendapatkan keuntungan. Nah, di sisi lain diimbangi, disucikan itu harta-hartanya lewat fungsi sosial. Ini adalah fungsi sosial. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di bagian terakhir, di slide terakhir daripada materi pertemuan kelima ini, atau pertemuan 7 secara umum. Saya harap kawan-kawan bisa menerima materi ini sejak bagian pertama sampai bagian hari ini. Itu merupakan satu kesatuan yang sengaja saya pisah-pisah agar kawan-kawan mampu untuk memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai